Halo, selamat datang di Serangkai Kata Podcast dan kali ini, kita ada siapa aja nih, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, aku Ardiansa dari Serangkai Kata Podcast di Serangkai Satu Channel, kemudian ada si kucing, Ada saya yang lagi makan kacang, Panji Pradipta. oke, dan ada satu lagi, bajak laut nih, siapa? Kenalin, nama aku Raka. Oke, kali ini kita masih akan bersama nih, kita cuman bertiga nih ya, ada aku, Ardir, ada Raka, dan ada Panji. Nah, ngomong-ngomong karena kita bertiga nih, kita kebetulan ada salah satu momen yang sudah lama ya, 4 tahun yang lalu ya, Rak. Mhm. 4 tahun lalu kita pernah bersama, menempuh suatu pendidikan. Iya, pendidikan apa tuh? Ya sebenarnya kalau kalian udah lihat judulnya kalian udah tahu sih kita mau ngobrolin apa. Ya, kita pernah menjalin lagi. Kita udah pernah, belajar di kampung Inggris, tepatnya di Pare, Kediri. Kalau, Hehehe. tepuk tangan dulu dong. Hehehe. Tapi kita nggak usah nyebutin tempatnya nggak nih? Nggak apa-apa ya? Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Ya Nggak usah. kita di salah satu tempat learning gitulah karena kan sebenarnya di Pare, Kediri itu banyak banget ya, tempat lesnya. Jadi mungkin, eee, Mhm. kita cerita terlebih dahulu kali ya, terlebih dahulu awal mula kenapa kita akhirnya bisa memutuskan pergi ke Pare, Kediri dan itu kebetulan kita bertiga nih. Jadi ceritanya gimana? Siapa nih mau cerita dulu? Gimana, Ci? Raka nggak sih yang awalnya? Kamu Boleh. dulu? Emang yang ngajakin Awalnya tuh Raka ya? dulu Ardi nggak sih? Ardi ngajak lagi ngobrol-ngobrol santai sih sama aku. Heeh. Terus kayak karena kebetulan kan kita berdua tuh emang bahasa Inggrisnya tuh ini sih apa? Cupu banget ya. Terus Tolong kayak aku kelas A1 ya. iya salah satunya gitu. Terus kayak kita lulus kuliah nih mau ngapain ya enaknya gitu kan, bingung nih. Terus kayak kalau cari kerja kayaknya masih belum dapat feel-nya. Terus kayak udah coba ini melatih soft skill gitu kan dengan belajar bahasa Inggris. Akhirnya kita cari beberapa teman kita yang mau diajakin juga. Itu satu lagi nih ada temen sekampus ya, cewek satu lagi, cuman dia nggak bisa join. Mhm. Oh iya, ada satu Sama lagi ya, harusnya Alin. kita berempat ya? Iya, satu lagi Alin waktu itu. Nah, terus apa namanya? Akhirnya dari sini ngajak orang-orang dapat dari kita berdua, terus ketambahan Panji sama Alin. Nah, dari situ tuh kita sebelum kita berangkat nih, kita tuh bener-bener survei, waktu itu survei banget ya, kayak lembaga yang mau kita masukin apa, terus nanti kita ke sana naik apa, gitu-gitu kayak. Terus akhirnya dapat berangkatlah ke sana di kalau nggak salah akhir tahun 2018 ya. 2018 iya. Mm. Tapi itu Dan kita kan, sebentar Rak, itu kan versinya Raka ya, kalau versiku sebenarnya aku bukan yang bener-bener mau belajar sih waktu itu. Waktu itu cuman karena kita habis kuliah 4 tahun, masa mau langsung kerja atau mau langsung S2 tuh kayak nggak ada jeda gitu ya sih. Jadi kayak, ya elah baru lulus udah kepikiran mau kerja aja. Jadi kalau aku sih lebih prefer-nya lebih ke mau refreshing aja sih sebenarnya. Dan kalau jangan terlalu jujur lah, pencitraan iya. dikit. Oh iya. Ya tapi jujur ya aku Tapi kalau emang kalau misalkan kalau, dari ya kuliah langsung kerja tuh kayak aduh gimana gitu nggak iya sih iya kayak iya bener nggak sih? Kayak belum beban siap lah pikiran gitu gitu ya. tuh. Ya selain ini. Iya. Nah kan kayak kuliah aja kita kan slow ya, kuliah tuh kayak seminggu paling masuknya berapa hari doang, berapa hari pun seharinya paling cuma 2 3 4 jam. Nanti kalau kepikiran tuh kalau udah masuk kerja tuh kayak Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 tuh kayak udah kepikirannya udah stres sih. Jadi aku kalau waktu itu sebenarnya aku lebih prefer ke refreshing aja sih. Kalau kamu gimana, Ji? Kamu refreshing apa emang beneran mau belajar, Ji, waktu itu? Bentar, kayaknya versinya Raka sama versiku beda nih. Bukannya Ardi yang ikut-ikutan ya, Rak? Iya, aku yang ikut-ikutan, Rak. Kalau nggak salah tuh kita udah ngerencanain dari semester berapa gitu, terus nggak jadi. Terus awalnya kan gara-gara teman kita si Resti kan pernah ke sana kan. Oh Terus iya, kita, bener karena Reski ya. iya awalnya kan karena Resti pernah ke sana, terus kita ya udah Rak coba yuk ke sana. Cuman kan semester berapa nggak jadi. Semester selanjutnya lagi nggak jadi. Terus apa namanya baru kesampaian tuh pas udah lulus, itu pun kayak menurutku yang pas habis lulus tuh malah nggak ada rencana sama sekali, kayak kita nyeletuk gitu kan. Terus Iya. udah ayo kita nyari-nyari, terus kalau nggak salah Ardi habis itu langsung ayo ikut aku dong kalau mau
kesana gitu nggak sih? Seingatku gitu sih. Iya, pokoknya seingatku aku emang bukan yang inisiasi, aku cuma mau ikut-ikut aja. Cuman memang waktu itu aku lagi chat-chatan sama Raka tuh kayak apa sih, kayak pengen refreshing atau apa gitu. Terus kan entah Raka entah apa yang nyeletuk ke kampung Inggris terus aku ikut. Makanya aku sebenarnya kayak Raka bilang survei dulu mau prepare itu aku ngikut-ikut doang. Terus gimana Ji? Waktu itu kan akhirnya kita awalnya kan harusnya berempat, cuman yang satu kan tiba-tiba nggak bisa, kita bertiga ya gitu. Dan habis itu gimana Ji persiapannya Ji? Apa aja yang waktu itu kamu prepare Ji? Wah itu karena kan kita sebelum kursusnya itu kan kita harus daftar dulu ya. Kita kan daftar di websitenya itu kita nyari lembaganya yang kita mau belajar di sana kan banyak, ada lembaga ini. Nah itu kan juga beda-beda ya di sana sistem pembelajarnya, terus fasilitasnya itu juga kan beda-beda kan. Nah terus kita kan itu kan sempat mikir juga kan, itu ada yang kelas 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 4 bulan. Nah kalau waktu itu aku emang rencananya kayaknya kalau 4 bulan kelamaan deh, ngapain gitu kan, kita juga harus habis kuliah kan juga masih harus daftar kerja atau apa gitu kan. Kalau 2 minggu kayaknya juga nggak kerasa gitu. Akhirnya kan ngambil yang sebulan lah intensif, 1 month itu kan. Itu. Nah itu sih pas kita udah tahu, pas aku udah tahu ngambilnya sebulan kayak, waduh sebulan ini yang harus disiapin apa aja, kayak baju-baju tuh wah banyak banget war. Semua. Nyiapin itu ternyata. Iya. Kirain tuh di sana kayak kita nyuci sendiri terus gitu-gitu loh, tapi ternyata kan ada laundry kan, kayak ya udahlah, ternyata ada laundry. Raka malah bawa setrika, ngapain? Ya maaf nih kan selama ini nggak pernah ngerantau ya. Oh iya. Kayak dari lahir nih sampai kuliah kan di Semarang terus gitu. Nah jadi waktu pas kalinya pergi walaupun cuma sebulan gitu ke Pare, ya kayak prepare, bener-bener all prepare gitu sih, mulai dari buat setrika. Tapi kenyataannya kan emang aku beberapa kali waktu itu nggak laundry, yang masih nyuci sendiri lah. Tapi kan nggak boleh nyetrika, Rak. Nyetrika kan botnya gede tuh. Iya. Kayak mau juga sih ternyata setelah di sana mau nyetrika. Tapi aku mau nanya deh, ekspektasi kalian pertama kali kampung Inggris waktu sebelum ke kampung Inggris. Tapi ini kita bicara yang dulu ya. Mungkin yang sekarang kan beda gitu. Cuman maksudnya kalau yang dulu ekspektasi kalian sebelum berangkat tuh kalian akan seperti apa selama sebulan itu? Kalau dari siapa dulu nih? Aku ya? Kamu mulai dari Kalau aku kan maksudnya dengar cerita dari orang-orang kampung Inggris Pare gitu kan, kayak satu lingkungan itu semua full pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi nggak cuma di pembelajaran kita ngobrol pakai bahasa Inggris, tapi kayak penjual-penjual abang-abang baksonya pun juga ngobrol jualan pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak secara nggak langsung daily activity kita tuh terlatih ngobrol pakai bahasa Inggris yang sederhana gitu. Tapi ternyata kayak jangan bilang ternyatanya dulu, ekspektasinya dulu aja. Ya ekspektasiku kayak gitu sih, kayak bener-bener full day pakai bahasa Inggris, termasuk di rumah pun juga kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Dan waktu itu kayak sempat juga sih aku kita kan satu base camp ya, terus aku sempat ngetuk ini walaupun kita di base camp nih ngobrolnya pakai bahasa Inggris lah gitu-gitu kan. Oke gitu. Kalau kamu gimana Ci? Kamu ekspektasinya gimana Ci di kampung Inggris? Ya sama kayak Raka, karena kan soalnya ini tiap orang yang kenal, entah temanku, kan temanku selain kuliah kan ada juga yang habis pulang dari Pare. Itu tuh bahasa Inggrisnya benar-benar jadi jago gitu loh. Nah aku kan juga awal langsung kepikiran, mungkin di sana tiap hari, kalau mau ngomong mungkin sama penjual pun makanya bahasa Inggris, terus mau kemana makanya bahasa Inggris. Jadi dia kayak udah fluent gitu loh, udah kayak fasih gitu, kirain gitu. Itu sih ekspektasiku. Oke. Kalau aku aku juga ya, karena kan aku sebenarnya juga udah pernah dengar sih terkait kampung Inggris, dan memang aku sebenarnya pengen gitu benar-benar bisa bahasa Inggris secara fluent gitu Pak. Dan ekspektasiku tuh kayak kampung Inggris tuh ya memang kayak ada salah satu tempat yang memang dikelola dan orang-orangnya itu kayak udah yang terbiasa bahasa Inggris gitu loh. Jadi pikiranku ya memang ya mirip kayak gitu. Jadi kayak kita nanti di sana akan selalu bahasa Inggris gitu, walaupun cuman aku dulu agak khawatir sebenarnya karena
bahasa Inggrisku kan masuknya pasif ya sebenarnya. Kalau untuk aktif tuh masih takut salah-salah gitu. Jadi dulu agak agak sedikit takut juga sih untuk pas mau ke kampung Inggrisnya gitu. Itu paling ekspektasiku sih dan waktu itu aku cuman persiapannya karena kita waktu itu pendaftaran kayaknya langsung termasuk ini enggak sih, termasuk tempat tinggal, Iya, iya tempat makan tuh belum? Belum ya? Makan belum ya? belum termasuk Belum termasuk makan. iya momen udah karena udah Hmm. termasuk tempat tinggal dan aku Panji kan udah pernah merantau ya jadi biasanya juga ya udah tinggal bawa satu koper doang gitu dan akhirnya kita ke kampung ke lembaga sananya itu naik kereta dari Semarang ya Rak? Dari Semarang naik kereta ke Kediri, dari Kediri ntar kita pakai ojek online kalau nggak salah ya, berangkat ke lembaganya. Lembaganya Gitu. Dari dan situ kita kan daftar ulang, habis itu diantar ke base camp nggak sih? iya itu pas daftar ulang kan kita itu kayak gimana sih kayak tiba-tiba ketemu ada orang-orang yang berisik kayak logatnya loge-loge gak sih? Ikan ya Rak? Oh iya, Iya. terus anjir nih orang bohong banget sih gitu kan Iya. kayak so asik banget gitu. Taunya satu Satu base kumpulan sama camp. kita. Iya, jadi kayak kita kan sampai ke lembaganya itu agak siang kalau nggak salah. Siang kan kita harus daftar ulang di salah satu lembaganya. Oh ya mungkin tadi kan kita ngomongin lembaga-lembaga. Jadi kalau di kampung Inggris itu sebenarnya dia itu bukan satu tempat gitu. Jadi sebenarnya kampung Inggris itu kayak sebuah tempat yang mana di sana itu banyak banget tempat les bahasa Inggrisnya gitu dan mungkin karena branding-nya dibuat jadi kampung Inggris jadi ya memang istilahnya orang-orang di sekitar sana juga akhirnya ya bercampur lah untuk bisa bahasa Inggris segala macam. Jadi emang sebenarnya di sana banyak banget lembaganya gitu, bukan yang satu satu lembaga doang. Jadi kalian harus cari lembaga mana yang kira-kira kalian mau masukin gitu atau tempat les lah hitungannya seperti itu. Cuman kan bahasanya di sana kayak asrama lebih intensif gitu untuk waktu-waktunya gitu. Gitu. Bener-bener full day ini sih pembelajarannya tuh full day ya. Heeh. Sebelum setelah sholat subuh aja tuh kadang ada kelas juga kan. Iya. Cuman aku Malam sebelum tidur juga. gitu sih. Aku yang paling inget sih emang ya itu pas daftar ulang itu ketemu orang-orang yang kayak dari Jakarta terus tuh kayak pada asik banget ngobrol kayak wah kayak kita tuh kayak tiba-tiba minder sendiri ini ketemu nih orang-orang kayak gini apa. Kita kan orangnya pendiam banget ya. Iya kita pendiam banget awal-awal emang pendiam terus ngeliatin orang-orang Betawi pada logatnya logi-logi itu kayak aduh bisa gak ya aku ini apalagi kan agak-agak introvert nih jadi aduh bisa kayaknya aku lihat ternyata ya ditemukan di Apa satu base camp. sorry ini sebelumnya agak-agak introvert nggak salah denger. Nah, apaan Ji? Kamu mau ngomong apaan Ji? Aku mau nanya aja sih, Apa? gimana pendapat kalian tentang campnya? Apa yang kalian bayangin pas kalian denger camp terus pas kalian sampai di camp gitu? Bentar, kalian masih Apa? ingat masih ingat nama campnya gak sih? Ingat dong? Masih dong, Sumpah? masih. Apa ya? Ingat. Ken Dedes. Oh Ken Dedes, aku udah lupa sih. Oh iya Ken Dedes. Eh, Gimana Rak? Bener. Gimana Aku Rak? mau cerita dulu nih. Kan Iya. waktu itu yang pada akhirnya menentukan di mana tempat kita belajar itu kan aku sebenarnya. Karena waktu itu ada masukan kalau nggak di sini gitu kan. Nggak akhirnya aku pilih ke tempat itu ya emang agak mahal dibanding tetangganya. Paling mahal kayaknya malah. Emang iya paling mahal hitungannya? Kayaknya paling mahal tempat kita. Ini ada yang lebih mahal lagi kok kayaknya. Ada satu lagi yang paling mahal. Yang depannya B itu. Waktu itu terus karena di foto websitenya itu tuh asramanya bagus karena kan aku orangnya agak-agak rempong ya, nggak bisa kayak kayak nggak mau kalau tempatnya aduh ya kayak gitulah minimal tempatnya bagus rapi gitu. Ternyata yang ya bener sih di tempat di bimbelnya kita itu ada tempat pembelajaran asrama yang bagus tuh ada tapi itu khusus untuk yang ambil paket 3 bulan sedangkan yang 1 bulan itu tuh tempatnya kayak aduh underestimate banget sih cuman ya mau gimana lagi kan. Ya nggak? Sekamar berapa orang tuh? 6 ya? 6 orang iya. Jadi kan di sana itu ada berapa kamar sih? Ada 1, 2, 3 ya? 4, Oh ada 5.
Tapi satunya punya Ini guru kan. bukan, yang 4 satunya tuh sebelahnya kamar mandi. sebelahnya Kan kita kamar ketiga. sebenarnya kamar mandi mah punyanya Mister itu. Kan Mister itu nggak tidur di situ, ah. Tidur Tidur di situ. di situ, Rak. Mister itu kan Mister Rifan kan. Ayo Mister Rifan. Disebut lagi. Ih, kok kamu masih inget sih? Aku juga Aku masih udah inget. Aku kan yang Ji, kamu tuh yang sekamar sama aku kan, Ji. Kamar kita kan yang hitungannya paling pojok ya, Ji. Bener gak sih, Ji? Kalian kamar 4. 4. Kan Kita kamar kamar 4. 2 udah diisi sama yang tim sebelumnya. Aku masuk ke kamar 3. Ya. Kalian di kamar 4. Iya, Terus kamar paling mandi, ujung kan. ada satu lagi kamar di belakang itu. Itu Mr. Rizwan. Rifan, siapa lagi? Bukan. Ada lagi kamarnya ada Mister lagi, Rifan tuh kayaknya paling situ pojok kayaknya. ya. Oh. Ya itulah pokoknya. Jadi kayak kamarnya itu berapa ukurannya ya? Enggak nyampe 4 meter, 4 kali 3 apa 4 kali 2,5 ya? Kayak 2,5 kali 4 deh. Kayak 2,5 karena kali 4 ya? buka pintu tuh langsung kasur nggak ada celah buat kita jalan atau naruh meja tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak dalam tuh ya panjang bed itu ya hampir mau nyampe dinding gitu. Jadi kayak kasurnya tuh kayak itu nggak sih yang kasur di lantai itu yang apa? Iya, kasur lantai. Iya, kasur buka Tapi kan biasa. nggak yang spring bed kan? Enggak. Bukan. Tapi maksudku untuk kasur bukan yang kasur busa ya. Jadi kalau kasur busa kan kadang tipis banget jadi sakit. Tapi kalau itu lumayan lah. Aku ya, karena aku sih biasa aja sih itu kasur kapuk ya sebutannya. Emang nggak kapuk deh kayaknya. Kalau kapuk pasti badanku gatel-gatel. Aduh, sombong. Gitu. Tapi ya boleh lah. Untuk kita tinggal sebulan di sana. Sekamar 6 orang. Jadi oke, kita cerita dulu nih pengalaman kita di basecamp nih. Tadi Raka udah cerita, kalau kamu gimana, Ji? Ceritanya di basecamp atau mulai dari pendaftaran nih? Pendaftaran udah, kita cerita di basecamp dulu aja dah. Jadi kan kebetulan ya intinya kita mendapatkan sebuah basecamp yang sangat luar biasa ya. Maksudnya di luar ekspektasinya, melebihi ekspektasinya Raka lah. Karena contoh kan sebenarnya ada pilihan yang kita bisa ngekos sendiri juga ada kan ya. Cuman kalau kita kan yang tapi kalau kan bayar kos sendiri. Iya, bayar kos sendiri gitu. Karena kalau kita kan kebetulan include sama biaya pendaftarannya kan, tempat ininya gitu. Jadi tempat tinggalnya juga dipilihin dari lembaganya gitu. Dan ya itu, jadi kayak sekamar 6 orang. Sebenarnya aku nggak masalah sih sekamar 6 orangnya, kayak ya seru-seru aja gitu. Jadi orang sebulan doang mau ngapain gitu ya. Cuman yang nggak kuat itu kalau siang gitu loh. Panas banget. Nggak ada kipas ya, kipasnya kan di luar yang di koridor ya nggak sih, Ji? Apa ada, Ji? Aku lupa, Ji. Ada tiap kamar. Kayaknya ada sih. Ada ya, aku lupa. Tapi karena emang nggak ada ventilasi, nggak ada jendela, jadi kayak di dalam kamar tuh pengap banget, mana lampunya gelap juga kan. Terus barang-barangnya kita juga cowok-cowok, namanya cowok juga pasti berantakan gitu kan. Wah, aku paling kesel tuh. Cuy, kamarnya pasti auto lembab gitu kan. Ingat nggak kan camp kita kan yang punya kan dia jual ini kan, makanan itu kan, jual mie, terus jual jus gitu kan. Jus buah. Terus kalau misalnya kita pesen kan, terus dipanggil nggak nyaut-nyaut, marah kan, kita dimarahin. Oh iya. Raka, pesen mie atau pesen apa gitu. Sorry, aku nggak pernah beli mie di situ sama sekali. Perasaan yang dulu dimarahin kamu, Ar. Iya. Perasaan kamu, Ar, yang dimarahin, Ar. Aku enggak deh. Saya ingat Raka. Pokoknya itu ada yang dimarahin lah. Bukan aku. Karena aku lebih seringnya pesen ini es buah di depan. Sama si ibunya cuman di depan pesennya. Pokoknya itulah kalau misalnya pesen terus dipanggil kayaknya jauh marah orangnya. Terus yang keselin lagi apa coba? Kan sampingnya camp kita itu ada minimarket ya. Gak mau kalau kembalian tuh susah banget. Tapi kalau kembalian susah aku ngerasain di tempatku sekarang tau. Kayak 500 aja tuh kayak nggak ada kembalian, jadi harus buletannya angka 1.000. Iya, dulu tuh minimarket yang depan tuh kayak receh tuh nggak ada, jadi kayak kita mau beli tuh kayak nambah lagi gitu loh. Kadang malah nggak jadi. Jadi siapa yang pernah cerita si Rizky apa ya? Jadi udah beli tuh nggak ada kembaliannya.
karena duitnya juga nggak ada yang lebih kecil, akhirnya nggak jadi beli, udah dihitung di kasir. Jadi kayak wah minimarket tuh males banget ya. Sama ini kamar mandinya ada cacingnya sering banget. Iya, aku sering tuh teriak-teriak di dalam kamar mandi ya, gara-gara ada cacing. Terus kayak kalau mandi tuh harus bener-bener jinjit kan lantainya tuh kayak aduh Oh iya chaos iya. banget lah pokoknya. Ini kaki 1000 yang paling sering. Iya, kaki 1000 lah, apalah itu namanya. Bukan Pokoknya aku kaki kalau mandi iya tuh bener pasti yang selalu dia jinjit. jadi bulat-bulat itu apa gitu. Iya, kalau bahasa Jawanya sih luwing ya. Oh iya itulah. Itu tuh Oh, udah kamar mandinya berlumut. Terus aku kalau mandi tuh pasti sambil jinjit gitu kan. Jinjit kayak takut kalau keinjek aja itu. Itu kamar mandi kayak setengah ya? Nggak 3. sampai utuh ke atas kan? Oh enggak nyampe. Iya. Dan itu kan juga kamar mandinya itu 3 ya bener ya? 3 terus yang 3. paling ujung tuh kayak ada yang pintunya rusak atau apa gitu. Jadi aku jarang Iya, pakai yang pintunya paling ujung. rusak dan iya. dari 3 itu yang ada kloset yang ada WC-nya, klosetnya cuma 1 doang. 2 masa 1? 1. Wah, aku lupa deh. Pokoknya aku ingatnya 3 terus yang 1 tuh pintunya rusak gitu kan. Udah Karena gitu aku ya. kan tiap pagi wajib setoran pagi nih, Oh jadi iya. Rak, gara-gara itu aku jadi inget Rak. Sumpah ini ya. Kalau nggak apa salah, tuh? pokoknya kan kalau pas mandi kan ngantri kan. Iya Pas pagi ngantri. itu kan ngantri kan. Aku inget banget aku tuh udah antrian kan kamu tuh di belakangku antriannya. Aku duluan. Aku tuh udah mules banget kan. Terus kamu bilang, aku juga mules. Udah mules banget katanya kamu gitu. Ya udahlah kamu duluan tapi jangan lama-lama ya Rak. Terus pas kamu masuk, kamu malas boker sambil mandi Rak. Kayak aku nungguin lama banget sambil mules tuh kayak. Ya elah pas kamu keluar udah bersih gitu kayak. Udah Ya enggak elah ini si Raka udah dikasih kesempatan malah memanfaatkan kesempatan. Aku di luar Malah tuh kayak ngelunjak wah ya. menderita sekali Rak menahan kemulesan gitu. Lah Tapi emang bayangin bener di kok. situ orangnya Kalau berapa? bangun tidur tuh tapi perut udah selalu di ujung gitu, jadi Iya. nggak bisa ditoleransi tuh kalau perutnya. Tapi masalahnya kan kamu bilangnya mules kan. Kalau mules kan udah kan habis itu Sekalian keluar. mandi ya. Kamu sekalian mandi kayak aduh Raka ya Kan ampun. udah terlanjur dibuka. Sebel banget sumpah. Males lagi kalau harus ditutup lagi. Tapi kayak aku tuh habis kamu keluar kayak sebel banget ya. Aku di luar udah nungguin sambil mules. Malah dia malah di dalam malah mandi sekalian ya Allah. Oh, jadi selama ini kamu punya unek-unek aku kayak gitu aja. Aku nggak Kan tahu udah ya, aku kamu bilang nggak kan. bilang ya. Udah aku bilang pas kamu keluar kayak aku tadi tuh udah nyuruh kamu duluan biar kamu katanya udah mules banget kan. Kirain cuman boker doang malah sambil mandi. Aduh. Tapi itu ya emang paling nyebelin sih antri kamar mandi, antri toilet kalau udah mules-mulesnya. Ya bayangin kan 3 kamar mandi, toiletnya cuman beberapa, 2 atau 1 gitu, terus orangnya sebanyak itu gitu. Iya. Terus Dan ingat nggak apa? namanya? Kayak kan kita di kelas More Night yang pagi sama malam itu kan ada kayak bahasa sehari-hari itu kan. Dan itu tuh sampai sekarang masih kupakai kalimatnya kayak come on don't take so long, terus make it a little faster gitu-gitu. Till now aku masih pakai bahasa itu dong. Kita jelasin programnya dulu kali ya, program di Oh, iya, lembaga iya. kita dulu nih sebelum kita cerita lebih lanjut nih. Jadi siapa nih mau cerita? Ardi deh kayaknya Aku yang boleh. lebih detail. Aku sebenarnya nggak lupa-lupa sih, cuman maksudku oke lah. Jadi kan programnya itu kalau yang di lembaga yang kita ambil itu kan pertama ada pretestnya dulu ya, kita dikumpulin, kita dikasih tes itu untuk menentukan kelas. Jadi karena di lembaga yang kita pilih itu ada kelas-kelasnya gitu kan, dari kelas A1 sampai A4, A, B, C, D apa A1 A4 ya? Pokoknya itulah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan itu berdasarkan hasil dari pretestnya itu. Jadi kalau nilai tesmu bagus, nanti kamu dikelompokkan di kelas yang bagus. Tesmu kurang nanti kurang, itu tujuannya biar ya nanti belajarnya itu sama-sama gitu, yang kalau yang udah bagus ya bisa jalannya bareng gitu. Jadi kalau yang kurang kan juga mungkin lebih panjang lah cara jelasin. Jadi memang tujuannya seperti itu gitu. Jadi itu ada pretest, kemudian kita ditentukan ke kelas-kelasnya. Kebetulan aku sama Panji ini satu kelas karena aku nyontek Panji jawabannya. Terus Raka di kelas yang lain gitu. Sorry Ar. Tadi keputus. Kayaknya kamu nggak ada sinyal ya? Ada. Ulang Soalnya ya.
Ya Paman, Videonya Panji jalan, videomu yang nggak jalan. oh videoku yang ada. Oke. Pokoknya intinya kan kita prioritas ya, prioritas untuk menentukan kelas tuh. Jadi kita dibedakan kelas, ada 4 kelas. Aku sama Panji kebetulan sekelas. Ada Karena 5. Ada 5. Ada 5. 5. Oh 5. Oh iya ada 5 kelas lah intinya aku sama Panji. Karena aku nyontek jawabannya Panji kan. Jadi oke aku masuk di kelasnya Panji. Terus habis prioritas di kelas, terus kita itu kelasnya itu ada kelas pagi. Kelas pagi itu subuh jam berapa ya? Jam 6 ya? Apa jam 5? Jam 5 sampai jam 6. Oh iya, ada kelas pagi tuh jam 5 sampai jam 6. Itu lokasinya beda ya. Lokasinya nggak sama kayak di gedung utamanya gitu. Jadi ada satu bangunan seberang jalan itu. Itu kelas pagi, terus ada kelas regulernya yaitu jam 7 ya. Jam 7 sampai jam 5 nggak sih kelas reguler? Ya. Ya ada kelas reguler, terus habis itu nanti ada kelas malamnya lagi. Kelas malam itu jam 7 sampai jam 8. Ya itu 9 nggak sih? Sampai 9 nggak sih? Jam 9 nggak sih? enggak, sejam doang, masih 2 jam Oh, sejam. sejam doang kayaknya. Saya ingatku setelah Isya sih. Setelah Isya ya. Ya pemain itu lah, jadi jadwalnya bisa dibilang padat banget sih. Jadi kayak dari kelas pagi terus ada kelas reguler, habis kelas reguler nanti malamnya juga ada lagi kelas malam gitu. Jadi kelas pagi pemain tuh yang kita hafalan vocab tuh pagi apa malam ya? Pagi hafalan vocab. Kalau malam yang belajar main game. Kalimat. Iya, sama main game. Oke. Nah jadi kalau di sana itu kayak kan kita programnya yang 1 bulan ya, jadi kita nggak bisa jelasin yang program 3 bulan, tapi intinya di tiap hari itu kita harus ngapalin vocab 20 kalau nggak salah, 20 vocabulary gitu. Jadi tiap hari tuh, tiap pagi diujiin hafalan vocab gitu. Jadi kayak misal vocabulary terkait pekerjaan kayak ada tailor atau apapun itu kita hafalan tiap hari gitu. Terus kalau kelas reguler ya kita ada grammar, ada pronunciation, terus ada speaking, ada apa lagi ya? Write. Ya pokoknya itulah gitu. Terus kalau kelas malam itu kita lebih banyak ya main-main, tapi ya istilahnya pakai bahasa Inggris gitulah, lebih variatif gitu. Tapi di setiap kelas entah reguler ataupun kelas morning sama malam itu tetap diselingin sama permainan-permainan sih. Jadi biar materinya tuh lebih mudah diserap gitu ya, lebih masuk lebih asik sih. Seru sih. Ya. Kelas regulernya pun yang jam 7 sampai jam 5 jujur aja ya, enggak bikin ngantuk sebenarnya. Seru. Tiap kelasnya, tiap materinya, kecuali kelas grammar. Kenapa kelas grammar? Mr. F. Karena beda kelas kayaknya ada beberapa mentor yang beda ya. Ada beberapa mentor yang beda. Cuman pas kelasku tuh aku paling bosen kelas grammar dah sama Mr. F gitu. Dan sama setiap hari Minggu kita libur kalau nggak salah ya. Iya, kita ada libur. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Sabtu bukannya masih ada kelas pagi? Nggak ada Sabtu. Nggak ada Sabtu nggak ada. Jadi ada 2 hari kita libur, jadi bisa buat refreshing, entah jalan-jalan atau mau ngapain bebas sih. Oke. Kita ngobrolin kelasnya dulu deh. Ada kenangan apa nih kalian terkait kelas? Sebelum masuk ke kelas nih. Apa? Buat sebagai catatan buat kalian-kalian yang pada mau ikut program di Kampung Inggris Tare. Waktu tes pertama yang placement test itu kalau bisa jangan nyontek kayak Ardi ya guys. Kayak kadang itu tujuannya buat nyesuaiin kemampuan kita kelasnya di mana nanti gitu. Dan kalau misalkan tahu-tahu nyontek terus dia masuk ke kelas paling tinggi itu kayak aduh gimana. Tapi waktu itu kan ada 5 kelas. Aku kan masuk ke kelas ke-4. Kelas 4 itu tuh jadi kayak ngerasa aduh aku bodoh banget, aku nggak bisa kayak teman-temanku yang masuk kelas A nih gitu. Tapi satu sisi ada temen kita lagi yang cewek itu yang nama Alin, dia masuk ke kelas nomor 5 jadi kayak masih better lah. Iya. Lanjut. Itu. Apalagi? Ji, kamu ada kenangan apa Ji terkait kelas Ji? Kelas. Ini dulu deh, jangan kelas dulu deh. Apa? Aku ingat pertama kali kita sampai ke camp, kita ngapain coba? Ngapain? Ingat nggak?
nyari sepeda cuy. Susah Oh banget iya benar. nyari sewaan sepeda. Itu transportasi kita sehari-hari di sana itu naik sepeda. Iya. Sepedanya fiksi lagi, bukan sepeda yang nyaman gitu, tapi sepeda fiksi. Capek banget. Ingat ya? Ingat. Mana Pas rebutan Iya. lagi pas jalan kaki jauh. Jadi emang di sana itu ada persewaan sepeda. Kalau nggak salah itu 1 bulan 60.000 ya. Oh, murah banget 60. itu enggak, Lebih itu ya? yang sepeda cewek biasa kalau nggak salah. Kalau punya aku tuh Sepeda telanjang. 120. Ya, Oh, pokoknya 120. lebih 100 kok. Ada kan. Jadi di situ kan emang banyak banget persewaan sepeda karena kan yang rata-rata ke sana kan merantau nggak bawa motor ya. Jadi memang kita Betul. kebanyakan ya naik sepeda gitu. Kalau mau kemana? Karena dari tempat lembaga ke base camp Dekat. kalau jalan juga lumayan iya, jauh ya. Jadi nggak jauh-jauh banget dan lumayan. dan kalau misalkan kita mau explore atau mau cari makan gitu tuh setidaknya emang butuh transportasi sih. Nah, kalau misalkan motor waktu itu emang nggak ada motor ya, jadi persewaannya sepeda. Gitu. Dan itu disclaimer dulu kalau harga 120.000 itu harga tahun 2018. Ya. Tapi gimana Ji sepedanya Ji? Tapi aku fan-fan aja sih di sepeda fiksi. Aku suka sepeda soalnya. Cuma dia emang sakit di ini doang. Iya. Yang sadelnya itu sakit banget ya. Sadelnya ya. Dan apa yang belum terbiasa ngerem pakai apa? Kaki ke belakang ya. Kakinya sih iya bingung pasti. Sepedaku fiksi tapi ada remnya masa. Oh iya, punya ada remnya punya juga. Itulah kenapa aku milih sepeda yang itu kayak walaupun agak mahal dikit. Harganya agak mahal dikit kan. Kayak wah ini fiksi tapi ada remnya di tangan. Iya. Tapi aku suka sih jalan-jalan naik sepeda muter-muter pas sore atau apa gitu. Iya, apalagi daerah sana masih hitungannya masih asri ya, masih ada sawah gitu. Terus yang kita pernah banget sih. Iya kan ada sawah-sawahannya juga, terus nggak terlalu rame, terus sambil nongkrong di kayak pernah nongkrong di kafe gitu kan, kopi-kopian gitu di pinggir sawah itu tuh kayak enak banget sih suasananya itu. Tapi aku kerasa banget sih sebulan naik sepeda itu, aku pulang-pulang kan, mau naik motor berat banget, kayak kelamaan naik sepeda kan, pas ngangkat motor kayak gila, belok aja kayak berat banget stangnya itu loh. Gara-gara keseringan naik sepeda. Enggak, kalau sepeda kan enggak, maksudnya kalau sepeda kan enteng kan ya, maksudnya kita ngangkat gitu kan, terus beloknya kan juga enteng. Pas aku pulang naik motor itu ngangkat motornya gitu aja kayak udah berat, terus pas jalan itu gerakin stangnya buat belok tuh juga berat gitu loh, gara-gara udah keseringan naik sepeda. Itu sih kalau zaman sebelum sepeda hype ya. Sekarang sepeda semenjak COVID kan sepeda hype banget tuh. Kalau itu dulu sebelum sepeda jadi hype tuh. Udah, apalagi Ji? Apa tentang kelas? Iya, tentang kelas ya. Kan pertama kita daftar ulang udah, terus dikirim ke base camp udah. Terus dari base camp kita cari sepeda udah, terus mulai masuk kelas rutin ini. Ini kelas nih yang dikomentarin ruangannya atau orang? Ya terserah, mau apa ya momen-momen yang kalian yang kamu inilah kalian paling inget lah. Paling ingat. Ini dulu aja lah. Ini yang aku sadari itu kita yang ke Pare itu biasanya kalau nggak habis lulus kuliah, habis lulus SMA, kalau nggak yang mau daftar kuliah cuman dia nggak keterima kan, jadi kan gap year. Nah itu dia ngabisin waktunya di Pare. Terus ada lagi yang yang mahasiswa yang kayak Siva itu apa dia ini ya? Ini hubungan internasional. Jadi ini ya, jadi enggak dia kalau nggak salah lupa ngisi KRS atau apa gitu. Oh terus iya, kan jadi mundur kan kuliahnya kan. Nah kan daripada gabut terus dia kan ke Pare. Nah gitu-gitu. Terus ada lagi satu lagi yang dia itu kayak dari kantor, kayak ada bapak-bapak itu kan di kelas murah yang tua itu. Dia dari kantornya dia mau dikirim ke luar negeri harus bisa bahasa Inggris, punya sertifikat. Jadi dia ikut lembaga. Jadi pokoknya itu kan juga ada bapak-bapak. Iya, bapak itu ya. Teman kita itu. Abang satu teman kita itu. Ya itu sih yang aku tangkap biasanya murid-murid di Pare itu kalau nggak habis lulus, kalau nggak ya yang liburan-liburan panjang itulah.
Luar. Kalau orang-orangnya, kalau kelasnya bagus sih menurutku. Kelasnya bagus. Ini bukan fisik kelasnya, maksudnya di momen morning class sama kelas reguler sama kelas malam ada sesuatu yang kalian berkesan nggak? Kalau aku tuh kalau hafalan vocab sih nggak terlalu masalah ya, maksudnya ya udah tinggal hafalin aja kayak gitu. Kayak hafalan vocab aku lancar-lancar aja gitu. Paling kalau pas tesnya itu kadang ada yang ada satu vocab yang nggak keburu ku hafalin akhirnya lupa gitu. Cuman yang paling seru sih waktu itu kayak ada kita kelasnya nggak di kelas, jadi kayak ke tempat wisata, bukan wisata ya, cuman kebun apa ya Ji? Kebun jeruk ya Ji? Kebun lah sama kebun apa lupa. Sama Miss waktu itu sama Miss Intan sih, jadi kayak ke tempat kayak ya itu tempatnya kayak tempat makan tapi kebun tapi di situ ada tempat makannya gitu, jadi kita main-main gitu. Jadi seru sih kelas-kelasnya gitu. Dan ya gitu nggak ngebosenin, yang ngebosenin cuma yang kelas grammar sih waktu itu. Emang grammar kenapa sih Mister siapa? Mister F, ada itulah. Oh, yang badannya kecil itu ya? Iya, tapi tinggi. Wah, lupa kan kamu. Ya udah, kamu gimana Rak? Ada yang berkesan nggak Rak? Kalau aku sih dulu karena masuk ke kelas yang kurang pintar, aku ngerasa paling unggul di antara mereka sih, dan aku kan orangnya berambisi banget ya. Kayak bener-bener ambisi, kompetensi. Ya intinya kayak aku di sana jadi anak peringkat 1 di kelas gitu deh. Oh serius? Yoi, jadi tiap pelajaran apapun tuh kayak aku ini apa nih, bener-bener ambis banget, kayak duduk paling depan, terus apa-apa angkat-angkatan kayak Tapi ada satu momen yang paling aku inget tuh yang kita hari Sabtu disuruh sore apa ya? Yang ini loh, yang lokasinya ujung banget gitu, jadi dari itu hari Jumat, hari Jumat. Ya kita udah Jumat sore. Jumat sore ya kita disuruh kumpul lagi di gitu apa kan. Forest itu kan apa Forest ada Forest-Forestnya namanya. Oh ya, itu acara apa ya? Acara ranking 1 ya buat gatheringan gitulah. Gathering tapi kan ada kuisnya kan. Iya, ada kuisnya terus dikasih hadiah. Kalau di kelas reguler kan kita sendiri-sendiri ya per kelas ya. Kalau ini nih semua kelas dikumpulin jadi satu gitu. Terus tuh kayak karena kita kelasnya kelas A1 gitu ya, jadi kayak orangnya kan culun-culun ya, jadi kayak takut gitu kalau nggak datang. Akhirnya datang semua. Cuma di kelasku doang ya datang semua, yang lainnya ada yang nggak datang 1-2. Kelas gitu. Paling berantakan kelasku sih kayaknya. Dan aku paling malu tuh waktu itu ini kan kita perform sampai mukul-mukul meja, terus habis itu kita disuruh tongue twister. Ingat ya, tongue twister. Apa twisternya ingat? Iya kan, tapi kan kita juga perform kan, disuruh performnya lupa sih. Perform yel-yel, terus aku yang sampai gebrak-gebrak meja belakang kan. Itulah aku paling ingat itu sih, salah satu yang aku ingat. Dan ya kelas kita kan karena datang semua akhirnya dapat hadiah lah. Enggak, kelas kita itu dapat hadiah karena menang itu ranking 1 itu yang jawab kuis-kuis kan, ada ditanyain itu kan, kuis-kuis itu. Oh iya, aku lupa mah ranking 1. Iya, dapat hadiah. Ranking 1 kayak itu loh, yang acara di Trans TV itu loh. Ranking 1, pintar nggak tuh? Nah itu. Tuh. Ada nggak yang kamu ini momen memorable gitu di kampung Inggris? Apa ya? Oh, aku pernah sih, kalau di kelasku tuh ada kejadian yang sebenarnya kurang patut untuk dicontoh. Tapi ini salah satu motivasi belajar yang cukup baik sih. Jadi waktu itu di kelas sama Miss Aminah kalau nggak salah, tau nggak? Tahu. Miss Aminah itu apa namanya? Jadi tuh kita kayak di kelas tuh awalnya ada salah satu teman kita yang iseng kayak ngelempar botol yang keisi air setengah gitu loh. Terus kalau botolnya berdiri gitu kayak. Botol ada itu tuh enggak, awalnya lagi pelajaran tapi itu temenku emang kayak mungkin udah bosen kali ya, karena itu udah sore. Terus dia lempar-lempar gitu, miss-nya tuh kesel kok nggak perhatiin lah intinya gitu. Terus inilah kita challenge gitu kan, kalau misalkan berhasil balikin botol
Pulang. Kalau saya berhasil balikin botol dalam berapa kali kesempatan, kalian pulang semua. Tapi kalau saya gagal, kalian tetap lanjut kelas gitu. Udah akhirnya waktu pas itu aku masih ada ini sih archive story-nya di Instagramku. Terus itu tuh dia challenge dan ternyata berhasil. Terus akhirnya kita semua tanpa pelajaran tuh kita langsung pulang semua. Yeay. Pulang dong gitu. Itu bukan motivasi. Motivasi biar nggak belajar, Biar nggak belajar. Miss Amina itu ini ya dulu yang pronunciation ya. Yeah. Oh iya, iya. pronunciation bukan pronunciation. Pronunciation kan. Tapi mentor-mentor yang ngejar kelas kita tuh kayak seneng banget ngejar kelas kita Ji daripada kelas-kelas lagi yang lain Ji. Sekarang kelas kalian kelas paling unggulan, kelas A1 yang anaknya rajin-rajin. Di kelas itu kelas paling urakan kayak pagi-pagi mau ujian pada belajar buka buku. aku kan nggak belajar, jadi kayak nimbrung ke kelasnya Raka kan. Jadi kelas Raka itu pada bercanda di depan, kalau yang kayak kelas-kelas kita itu pada buka buku, pada belajar kayak gitu. Iya. Oh my god. Ini vibe-nya anak sekolahan banget sih. Kalau kita kuliah kan kayak nggak terlalu kayak gitu ya. Waktu pas ini tuh ngeliat orang-orangnya pada belajar kayak zaman sekolah dulu waktu mau ujian, belajar di depan kelas gitu. Terus juga ada, aku lupa namanya Miss siapa itu ya. Yang Miss paling cantik, masih muda, ada Arab-Arabnya dikit lah, hidungnya mancung gitu kan. Yang sering digodain, ingat nggak? Nggak ngajar kelas kita. Nggak ngajar kelasku. Aku lupa itu Miss siapa. Terus dan ini ya sebagai naluri laki-laki, tau gak sih? Apa dulu kan aku sama beberapa teman-teman di base camp cowok-cowok gitu kan, kayak kita tuh awalnya scanning dulu nih, anak-anak yang wah ini oke nih, cakep nih, boleh tuh digas gitu kan, tau gak? Aduh, aku ngerasa bersalah juga sih waktu itu. Jadi ada anak kelas A2 itu tuh emang diiniin banyak orang, inget gak sih? Lupa sumpah. Lupa ya, intinya kayak yang siapa yang bisa dapetin dia kayak gitu kan. Nah kebetulan aku inget Rak. Iya. Huruf pertamanya D gak sih? D ya? Huruf pertamanya D kan? Disensor ya, nanti disensor ya. Sungkan nanti kalau misalkan dia dengerin ntar kayak ternyata aku dimainin doang sama si Raka nih. Nah waktu itu tuh beberapa orang dan dia tuh jadi salah satu nama yang sebagai target orang-orang lah gitu kan. Nah kebetulan akhirnya yang bisa deket sama dia tuh aku gitu kan. Terus itu posisi tuh padahal aku masih apa ya, aku masih ada pacar nggak sih, lupa. Tapi udah agak jauh sih, udah agak jauh. Terus dia itu tuh udah punya pacar, terus pacarnya itu tuh cemburu sama aku. Terus kayak aku berhasil menyingkirkan pacarnya dia yang gantengnya tuh mirip-mirip kayak artis lah. Terus kayak hanya demi aku gitu, kayak aku lebih berharga dari dia. Dia menganggap kamu sebagai saudara perempuannya, Rak. Iya kayak gitu ya. Iya, karena kamu kayak lebih cocok sebagai teman curhat ngobrol ya. Bener-bener kan challenge-nya kan yang penting deket aja, nggak lebih gitu kan. Karena ingat tidak ada yang abadi di Pare. Ada yang abadi di Pare. Teman perempuan kita dapat pasangan di Pare sampai sekarang masih. Yang mana? Si Alin. Kalian nggak tahu? Emang itu dapatnya dari Pare? Kamu nggak tahu? Iya, dapatnya dari Pare sampai sekarang masih. Alhamdulillah banget. Walaupun sekarang terbentang nggak cuma antara Semarang dan Pare, tapi beda pulau juga gitu kan. Oh iya, aku soalnya paling ingat sih yang teman kita yang sebes kan. Yang dapat pacar di Pare. Siapa sih? Fikri ya. Iya. Yang habis itu akhirnya ngilang dari grup. Udah. Ada terus apa lagi ya? Kalau misalkan tiap kita pelajaran kan itu pasti ada permainannya, mulai dari ada kayak pakai kartu lah, terus ada yang main dicoret-coret pakai bedak gitu kan. Terus inget nggak yang waktu itu kita lagi
materinya itu kalau nggak salah promotion, iklan. Oh, bikin video ya? Iya, yang bikin video itu paling berkesan buat aku sih menurutku. Di antara semua Aku materi. jujur lupa bikin video apa. Kamu ngomong apa? Kalau aku dulu apa kan kita bisa ngiklanin apapun boleh, Iya, entah iya, itu iya. jam, HP atau apa. Nah, kebetulan tuh aku apa nih ngiklanin parfum dengan cara bahasaku yang kalian Eh, mengerti lah, kayak ya. aku kan bisa menjual mulut banget ya. Terus apa secara ekspresi muka, nada suara, terus gerak-gerik badan gitu-gitu kayak, dan emang apa kebetulan aku emang kemana-mana tuh pasti bawa parfum, nggak cuma satu parfum tapi ada beberapa parfum, jadi wah bisa nih gitu kayak bikin ini nih gitu kayak wah, sampai siapa ya, oh Panji kalau nggak salah, Wah, Panji gila. kan waktu itu Panji bikin yang ngevideoin aku, dia tuh sampai kan aku mungkin jiwa-jiwa perfeksionisnya gitu kan, kayak Sampai kesel sampai Panji sendiri. tuh iya kesel kesel banget kayak, "Ih, kamu tuh udah ngetek sampai berapa kali nggak diulang-ulang terus gitu." Tapi Padahal itu yang lain bukan kayak ada bukan yang parfum itu Rak yang ngetek kamu. Yang yang ngetek kamu ngetek tuh yang aku aku tuh. nanya apa terus kamu jawab, terus aku nanya Oh kamu iya iya jawab iya gitu kan. iya iya iya. Yang apa Ada. gitu. Kalau yang parfum tuh praktek langsung ya, kalau yang video tuh tanya apa ya, lupa aku. Iya, kalau yang promosi itu seingatku praktek langsung, soalnya aku kan promosinya laptop ya, bawa laptop gitu ke apa, maju ke depan gitu. Oh iya. Bukan Emang gue buat video. laptop. Iya, aku bawa laptop ke Pare. Hmm. Lah, Itu dan itu skorku tinggi banget sih waktu pas wih. apa iklan parfum gitu, kayak ya dengan jiwa-jiwa marketingku. Oh, kita ya itulah apa terus kalau sebenarnya yang di Pare itu yang paling kita tunggu-tunggu ya Sabtu Minggunya ya. Maksudnya kan kita berarti kan sebulan tuh berarti ya kurang lebih 3 sampai 4 kali lah Sabtu Minggu di sana gitu, hari libur gitu, dan pasti kita pengen explore juga lah, explore di Pare ada apa aja gitu. Kalian ingat kemana aja nggak kita waktu liburan di Pare? Ingat banget dong. Panji Rak, kayaknya Panji dari tadi tuh gatel pengen cerita soal itu deh. Raka mah kalau liburan ingat terus Raka. Seingatku kalau Sabtu Mingguku di Pare, aku nggak pernah di camp doang, kayaknya nggak pernah. Mesti kemana gitu. Karena Entah kebetulan orang, kita dapat temen-temen yang emang doyan jalan-jalan gak sih. Jadi kayak tiap satu minggu pasti kita caw gitu, sampai sewa mobil ya kan. tapi yang ke gua, kamu nggak ikut kan Rak? Raka Yang nggak ikut minggu ke terakhir kan ke gua. Kedua di Enggak, mana? Raka nggak ikut. Oh, Yang kan aku, Ardi, aku ikut. Bang Sandi sama Ibnu Iya. yang ikut. Raka nggak ikut. Ke Kamu gua, nggak ikut, Rak. Rak? Karena yang itu Gua kalian air, menyusuri sama air. temen-temen kelas. Enggak. Enggak, Bang orang itu Sandi kan nggak satu ada rencana kelas apa-apa. sama kalian. Itu juga satu kelas sama kalian. Enggak, kita Tapi kan nggak ada sepedaan. nggak ada rencana apa-apa, tinggal sepedaan. Jauh banget tuh ternyata tempatnya. Jauh terus nemu tempat itu. Oh. Itu kan pertama kita ke Candi itu. Yang ke Candi itu yang habis dari Candi enggak sih, Di? Ya habis dari Candi dulu, terus habis itu ke Ke situ itu apa kan. namanya? Yang gua itu. Iya, Oh, yang kalian naik sepeda itu ya, ke Candi itu ya? sepedaan. Iya, ke Candi Iya, aku sepedaan. nggak ikut. Itu aku kemana ya, kok Oke. nggak ikut ya? Enggak tahu kamu. Kayaknya kamu sempat pulang yang kamu wisuda itu nggak sih? Oh iya, benar. Oh iya, emang Raka Tapi itu pulang itu pulang weekend ya? apa enggak? Weekend apa enggak itu? Iya, Itu weekend weekend apa enggak? Weekend ya? Weekend. Tadi Sabtu, benar. Nah, mungkin itu pas kamu pulang kayaknya. Hmm. Kayaknya minggu pertama ini enggak sih? Yang kita ke apa? Taman Bunga Matahari itu minggu pertama apa minggu kedua ya? Itu minggu pertama Iya, kayaknya. minggu pertama itu kita Ya kayaknya ke itu kebun. terkenal banget soalnya kan kebun bunga matahari. Nah, gara-gara kebun bunga matahari itu, akhirnya kita namain kumpulan teman-teman kita itu Sunflower Family. Iya. Bentar. Kita tuh nyewa mobil berapa kali ya? Sekali doang apa beberapa kali? Kalian dua Beberapa kali. tuh. Karena aku Dua kali kalau nggak nggak ikut salah. sekali. Yang ke Nggak tahu ya. Ardi gak ikut. Cuman aku ada sekali nggak ikut. Bentar, aku masih ada kok foto-fotonya komplit nih. Nggak usah. Kalau nggak salah kan kita nyewa mobil itu kan
pernah ke mana, ke kebun bunga matahari, terus yang kita ke Tugu apa itu yang kayak Triumpah di itu. Oh, itu kan Di bukannya dari bunga matahari langsung habis itu ke situ, Ji? udah. Tugu Terus kalau Van Java. yang kita yang kita Paris Van karaoke Java. itu kapan? Yang kita karaoke. Oh Kan iya, kita kita pernah karaoke karaokean juga. juga ya? Itu itu habis itu habis dari Tugu kita Oh itu karaoke sehari berarti ya, sehari. serangkaian ya? Iya, serangkaian. Oh serangkaian. Oh yang satunya lagi yang ke pantai berarti kamu gak ikut ya? Iya, yang ke pantai aku yang nggak ikut. Oh Ke iya. pantai. Yang Iya, ke jauh pantai banget nggak tuh. ada Ardi. Ardi kemana ya? Enggak, aku ada temanku. Sebenarnya itu alasan sih. Alasannya aku malas sebenarnya. Padahal kalau misalkan kamu ikut ke pantai seru banget itu, Ar. Iya, tapi aku mager banget sumpah. Terus akhirnya karena kebetulan aku tuh nggak sengaja ketemu temanku SMP di situ. Dia ngambil kelas master 3 bulan 4 bulan gitu. Terus tapi itu emang aku beneran ketemu temanku sih. Tapi alasan utamanya aku nggak ikut sebenarnya aku mager. Iya loh, selama di Pare itu kan kita Sabtu Minggu libur ya. Kita tuh bisa udah pergi kemana aja, mulai dari Taman Bunga Matahari tuh. Bunga Terus kita matahari. ke Paris Van Java itu yang Java. apa? Paris Van Gumul Java ya? mah di Gumul. Bandung. Oh. Paris Van Java. Kok Paris Van Java? Simpang 5 Gumul pokoknya itu. Ya, tapi kan tuh Iya kan? Itali itu ya. Tugunya Tugu Itali ya. Roma Van Java. Prancis. Oh, Prancis itu. Iya. Itu. Simpang 5 Gumul. Terus ke pantai, iya. Ayo, ada satu lagi yang kalian lupa, kemana? Ke Bromo dong. Ke Bromo. Kan kita ke Bromo juga. Iya, siapa yang ada yang muntah nggak? Kita sampai karaokean, iya. Terus kita CFD-an ke Masjid Agung juga. Iya capek CFD. banget sama naik sepeda. Ke Masjid Agung. Bentar ini aku bukain fotonya deh. Terus kita sempet renang juga beberapa kali. Terus renang sih. Terus yang sempet makan di apa itu namanya ya? Gimana? Yang Masa tempat bakso makan apa itu? Ya intinya kita sering banget jalan-jalan. Kayak tujuan utamanya ke Paris biar bisa jalan-jalan. Tapi yang ke Bromo menurutku paling ini sih, paling epic sih. Maksudnya kayak ya iyalah. Kita ke Pare gak ada rencana ke Bromo, tiba-tiba pas di Pare kayak ada tour ke Bromo kan, kita yaudahlah mumpung murah sekalian aja. Turnya murah banget, cuma 150 kalau nggak salah ya, atau 100.000 ya. 150. Ya karena deket. Nggak, tapi maksudnya kan kuotanya kan harus penuh ya. Iya, kuotanya kita banyak lah. Kita banyak. Aku sendiri kan maksudnya belum udah termasuk sama mobil berangkat ke sana, terus saya wajib juga kan, jadi kayak kita udah terima bersih 150.000. Murah banget. Cuman sayangnya waktu pas ke Bromo ini lagi kabut tebel ya, jadi kita nggak bisa ngelihat. Yang di itunya ya. Tapi aku seneng banget sih di Bukit Teletabisnya. Oh iya, ke Bukit Teletabis tuh. Bukit Teletabis. Aduh, aku ngelihat kilas balik foto-fotonya, aku masih kurus dong lihat. Ini kalau di Google Meet nggak bisa ngeliatin foto-fotonya ya? Bisa, share screen tapi. Kalian masih nge-save foto-foto nggak sih, guys? Aduh, masih? Aku sebenarnya dataku tuh kehapus sih, data-data foto kuliah dan lain-lain. Aku masih ada kok. Itu emang ini sih, kalau yang ke Bromo kan sebelumnya kan aku emang belum pernah ke Bromo kan. Sama. Dan kayak mau bikin rencana ke Bromo itu juga kayaknya nggak mungkin lah, kayak mau liburan ke Bromo. Nah terus nggak tahu kenapa ya itu kayak nggak ada rencana apa pas di Pare. Yuk ke Bromo aja, yaudah ke Bromo kayak. Aku sendiri kan kalau naik gunung kan sebenarnya males kan, cuman kalau itu karena nggak naik kan, itu kan kita naik jeep kan. Ya udah lah ikut. Naik kayak gitu males, tapi pernah naik yang beneran naik juga kan? Kan karena gara-gara itu aku jadi malas. Tapi Bromo itu kita minggu terakhir ya? Jalan-jalan terakhir kan ke Bromo? Awal Desember kalau nggak salah. Emang awal? Enggak Ji, itu awal Desember. Enggak. Minggu ketiga kalau nggak salah. Kan minggu pertama kita ke Sunflower tadi, ke kebun bunga. Terus minggu kedua aku pulang ke Semarang karena kakakku wisuda. Terus minggu ketiga kita ke Bromo, minggu keempat baru kita ke pantai. Apa ya?
Ya Iya, pokoknya itulah. Lupa. ini dari timeline tanggal di foto kayak gitu sih. Oh gitu. Ya udah, kita percaya aja dah terkait hal itu gitu. Jadi kayak seneng banget sih explore banget, cuman yang mana ya yang bener sih dia aku paling inget tuh yang itu yang kita ke goa itu kan yang sepedaan jauh banget. Kayak Iya. pulangnya capek banget tuh. Mana basah semua lagi pulangnya. Pulangnya kan kita Iya. ini kan basah semua kan. Basah Lah, kenapa? itu guanya itu kan masuk ke dalam rak, terus tuh kayak ngelewatin sungai gitu rak. Dan di Oh, dalam seru guanya itu dong. ada berarti. air seru, tapi agak serem gak sih Ji? Kayak horor gitu ya sih Ji? Guanya itu bukan gua yang gede gitu loh, Rak. Guanya itu paling kayak satu orang lah, buat satu orang lewat itu nggak bisa buat papasan. Sempit. Cuman ya itu sih seru sih kalau menurutku. Seru. Seru. Tapi yang menurutku nggak bakal habis dieksplor di Pare itu apa coba? Apa? Kulinernya banyak banget kayak mau nyobain ini nggak selesai. Ah, emang iya. Yoi, bener Emang Iya, apaan banget. ya? kulinernya banyak banget. Menu kayak warung-warung di ya namanya juga tempat les-lesan gitu ya. Jadi kayak Enggak, ini apa? kulinernya Warung-warung buah kuliner banyak biasa atau gitu. kuliner yang khas Pare? Ya kuliner Oh, biasa. kuliner biasa, kirain kuliner khas Apalagi kan Pare gitu. Kalau yang khas apalagi kan Pare apa ini namanya? nggak sih? Kapsnya Emang kayak khas Pare apa? ketan susu. Ya, koneksinya ini dah. Ketan Lah, susu. ketan susu. Terus Ya, apa namanya? Tahu apa sih namanya? Tahu yang kotak gitu kan? oh, emang ada Ada tahu. Ada yang buat oleh-oleh tuh. tahu yang kotak. Emang Nggak ada. tahu ya? Nggak tahu. Tahu yang dimakan mentah, tahunya kotak. Susu tahu susu. Di sana itu serba susu, Rak. Tahunya warna Tahu susu. putih kekuningan. Tahu susu. Ya tahu susu ya. Nah, Aku lupa sih kalau yang tahu. iya. Tapi Apalagi kan ekspor makananmu kurang jauh nih. Tapi aku yang ketan susu aku suka banget tahu. Iya Aku enak. enggak sih. Ya, Enggak, aku aku suka. kayaknya ekspektasiku terlalu tinggi sih. Jadi kayak pas makan kayak, alah ini mah ketan dikasih susu, cuman manis doang kayak gak ada spesial apa kirain Iya. rasanya bakar gimana. Cuman kan aku kan kayak tiap sore habis ke kelas tuh kadang suka sepedaan sendiri gitu kan. Sepedaan muter jauh, terus nanti berhenti di tempat kayak ketan susu gitu. Gitu-gitu aja ketan susu. Cuman ya itu salah satu kuliner ya. Karena kuliner sana kan banyak ya kafe tempat makan juga gitu. Kalau kalian ekspor jauh, kita pernah ke kafe yang ada kayak motor-motor dipajang itu bareng gak sih? Iya, Iya. bareng. Itu bareng ya, itu bareng. Ya Ini sampai tuh ke perpisahan akhir nggak sih? Bareng itu sama perpisahan ya? iya. Bukan itu. Ada lagi yang bukan yang suut loh. Suut kan yang bisa karaoke itu kan. Oh, dia bisa inget gitu ada suut. Iya yang suut kan Suut yang kita cafe. karaoke. Kalau yang motor-motor Perpisahannya jauh itu kan, di suut yang perpisahan. Yang perpisahan tuh di suut. di suut itu kan perpisahan yang ada tutornya, yang kita nyanyi. Kalau yang bakso apa? Pak Yang bakso Kumis. kumis itu kan? Iya Pak Kumis. Bukan bakso Pak Kumis doang. Oh ya nggak ada baksonya. Ada menu baksonya, cuma namanya bukan bakso Pak Kumis. Bakso Pak Kumis mah di Matahari. Yang Pak Kumis kan yang ada motor-motornya itu kan yang dimaksud. Iya, bukan itu. Ada lagi satu lagi. Mana lagi? Satu lagi yang naik kesananya naik sepeda kok. Kalau Pak Kumis kan agak jauh ya itu ya. Kalau Pak Kumis kan yang dia desainnya bagus itu kan, yang ada apa namanya yang nuansa ada yang nuansa Jawa terus nuansa kayak Eropa gitu. Betul, itu Pak Kumis. Satu lagi tuh ada kafe, cuman lupa namanya dia. Kafe apa tuh? Kalau yang kita nyanyi tuh apa namanya? Suut ya. Sama yang di ini yang Pak Kumis tuh menurutku ini sih kayak benar-benar makanannya kafe juga yang enak. di lantai Terus 2 itu ya? Iya, ada lantai 2-nya pokoknya. Dalamnya pas masuk gede pokoknya lampunya. Apa kafenya. Oh, bukan nih. Ini nggak ada kalian berdua nih. Nanti ini lagi ngeliatin pas CFD tuh. Sama apa yang di Pare itu menurutku kulinernya kayak murah-murah banget sih. Orang aku
beli bakso apa mie ayam ya? Itu aja harganya 3.000. Ini ada yang harga 3.000. Itu Ada yang deket. deket itu tempat apa namanya? Seberangnya ini lembaga kita. Aku lupa ada foto ini. Pak Kumis yang mana, aku juga karena ngomongin Iya. Pak Kumis itu aku lupa tahu tempatnya yang mana. Nah itu Pak Kumis itu yang tempatnya estetik itu loh. Iya tuh. Sama makanannya juga enak-enak sih menurut gua. Dan Iya, harganya tuh juga terjangkau. Aku aja lupa pada foto kayak gini. Aku mau share screen dong, gimana caranya, bisa nggak sih? Arti nggak share screen, dia kan ngeliatin. Kamu kan pakai HP ya? Nggak bisa dong. Iya. Rak, ntar kebuka yang lain, Rak. Enggak, ini satu folder isinya itu semua. Oh. Lihat deh. Ini waktu kita, ini kebuka nggak gambarnya? Kebuka. Buka. Ini waktu kita reunian di Jakarta. Oh iya, itu reunian Jakarta. Anji nggak ada. Nggak ikut. Iya kan? Udah balik. Ada Ardi tuh. Ada, aku pas Terus ini Bogor. waktu di kelas. Ini kita di kampung Inggris. Ini itu yang habis yang Aduh kelihatan dong baganya dong. Bang Bumul ya. iya, ini gak apa lah. Itu ya. Komplit banget ya fotonya. Nih pertama kali nih di kebun bunga matahari. Terus ini yang kita malam-malam makan wedang ronde ya? Wedang ronde ini wedang waktu ronde. kita sambil karaokean, ya kan? Iya. Terus ini masih di Gumul nih, foto di kelas. Ini waktu kelas mau night. Ini waktu kita di Bromo. Ini di Bukit Teletabisnya bagus banget. Jadi nostalgia. Iya. Ini sayangnya nggak pakai video ya, jadi nggak bisa lihat ini ya. Ini di yang kita nyanyi sambil coret-coretan tuh. Itu kayaknya kelas doang tuh kalau itu. Iya, kayak kelasku doang ya. Ini waktu di benteng apa itu? Waktu itu aku lagi ngejalanin hukuman sih sebenarnya, suruh cari benteng. Ini yang di Bakso Kumis. Aku Kumis. Pak Kumis kita dalam rangka apa ya? Kalau kita perpisahan, kita perpisahan. Kita perpisahan kalau kita. Terus ini yang di pantai Tulungagung. Jauh banget ya kita dari pantai Tulungagung ya. Makanya aku mager banget. Luar kota, guys. Ini waktu renang. Renang aja ada fotonya ya. Nah, ini kan waktu pas di di UUD nih yang rame-rame semua nih. Itu yang perpisahan. Iya nih yang perpisahan tuh. Kepala-kepala semua kan. Banyak banget. Terus, nah ini loh, Miss siapa sih namanya? Yang menggemaskan sekali. Anda ini menunjukkan merek lembaganya ya, jadi nggak kesensor lagi. Oh iya, maaf. Enggak kan nggak pakai video. Pakai, mana ada gak pakai video? Aku nggak pakai baju. Udah. Ini nostalgia nih. Iya, nostalgia dulu lah. Ini waktu main futsal nih. Nggak ikut kayaknya. Main futsal. Terus udah situ dong ya. Oh, ini ada yang kita pernah makan di mana, tapi namanya? Itu yang makan di suatu tempat tapi yang ada kebunnya itu loh. Iya itu. Yang makan yang tadi aku cerita, aku kelas di situ juga. Iya, nih kelas juga di situ. Nah, kalau ini nih waktu itu di kafe apa aku lupa. Bawahnya tuh ini di lantai 2-nya sama teman kelas sih tapi. Terus apa lagi ya? Udah situ doang sih. Oke, enough. Oh iya, terus gara-gara yang tadi balik lagi. Kamu matiin dulu share-nya. Nah. Udah. Balik lagi yang tadi, akhirnya kita tiap kali main itu tuh pasti kayak selalu ada yang berhubungan sama bunga matahari kan, mulai dari kebun bunga matahari, terus kita lihat sunrise di Bromo, terus sunset di pantai Tulungagung itu kan. Akhirnya depan aja, Tom. Yo. Akhirnya satu geng main kita tuh
dikasih nama Sunflower Family, ingat nggak? Iya. Kan tadi kamu udah cerita yang itu. Belum, emang udah ya? Udah Sunflower Ya, Family. diulang lagi dong. Sorry. Saking senengnya bernostalgia, guys. Iya, tapi aku tahu nggak sih, tadi aku dapat kan Instagram tuh enak banget ya. Jadi kayak ada arsip story kita mau dari tahun berapapun, bahkan dari tahun 2017 tuh kesimpan ternyata story kita dan 2018 nih. Emang 17 udah ada ya? enggak, maksudku kalau di punyaku tuh ke-record sampai 2017. Jadi aku tinggal lihat Desember 2018 tuh pernah bikin story apa dan isinya foto-foto di Pare itu. Banyak yang aku nggak inget banget. Tapi itulah Iya. salah satu kenangan yang Iya. seru banget sih yang di Pare kayak gitu. Nah, kita ada lagi nggak yang mau diceritain? Apa ya? Makanan udah. Ini Tuh, main-main juga udah. Kita program di lembaga udah. Oh, ingat nggak kalian waktu kita kan satu base camp itu bareng sama teman-teman beda program kan yang 3 bulan itu. Terus akhirnya kan kita baru masuk tapi kita caw duluan karena kita cuma 1 bulan. Terus yang ada perpisahan itu. Iya, perpisahan itu kayak sedih banget sih. Kamu nangis ya? Seneng, tapi sedih. Iya, aku nangis tuh. Ya maaf ya, Raka the sad boy. tapi ya, tapi kita aku nggak tahu ya, kalau aku tuh bahkan nggak terlalu deket sama siapapun yang di luar program kita yang di base camp. Karena kelasnya agak beda gitu kan, jadwal di campnya pun juga, kecuali Raka, mungkin Raka gampang sosialisasi ya. Enggak, aku juga orangnya pendiam kok, jarang deket. Iya, jarang sih. Ini, aku mau liatin video yang kita nggak jelas banget nih. Kelihatan nggak ya? Oh, jangan di blur. Itu di storyku juga ada. Ya. Karena kan kamu tak tag di situ. Ya, yang kita nyanyi bukan sih, yang nyanyi kan nyanyinya. Iya, di dalam. Itu apa namanya? Goliat. Aku bukanlah Bang Toyib. Ada 2, satunya yang lagunya Goliat, masih di sini, masih dalam ruangan. Itu yang joget Panji tuh. Udah banget. Ini waktu berangkat ke Bromo nih. Ya, nostalgia. Ayo kita ke Pare lagi yuk, 3 bulan. Ngapain ngomong? Ketemunya anak-anak SMA. Kan kita juga sempat ini kan. Aku ada video waktu pas kita perpisahan dari base campnya kita. Oh, yang itu sensor dong. Bagian itu dia. Ini nih yang pas kita akhirnya di saat perpisahannya pada dinyanyiin. Ada kok. Lo kamu nggak pulang malah di situ? Enggak, ini kan kepulangan pertama dulu nih yang orang-orang Jakarta. Iya. Kita nanti setelah itu. Bener-bener di say goodbye sama teman-teman satu base camp gitu, kayak aduh terharu banget. Udah selesai. Nggak nyangka sih, walaupun cuma sebulan di sana, tapi itu kayak banyak momen yang tercipta yang jadi memorial banget gitu. Ingat nggak pas, kalau nggak salah tuh pas kita di sana ada ini kan, tiba-tiba ada anak kecil banyak banget tuh yang apa tuh, anak kecil dari SD mana tuh loh, SD atau TK atau apa ya, ingat nggak? Kalau nggak salah kan pas awal-awal kan aku ada fotonya sih, pas awal-awal kan kita ya yang ke Pare kan kayak anak-anak gede gitulah, lulusan SMA atau lulusan kuliah, terus sama yang apa namanya, yang udah gede lah. Tiba-tiba kan sampai minggu keberapa tiba-tiba kedatangan anak kecil banyak banget tuh loh. Tiba-tiba jadi rame anak SD pada liburan ke Pare. Jajan di depan. Iya. Anak-anak SD liburannya ke Pare, gila. Liburannya kursus bahasa Inggris. Kayak aku paling ingat, iya bener, pas siang jam istirahat tuh kan pada beli jajan kan, kadang jajan kadang makan, yang di depan depan lembaganya itu kan ada tempat makan yang sering tuh. Biasanya kalau jam-jam pelajaran tenang gitu kan, terus ini tiba-tiba
Jadi Pelajaran rame. pelajaran kenapa jadi banyak anak kecil suara Iya, anak kecil. oh iya yang aku ingat banget sih Miss Aminah sampai pusing sendiri ngurusin anak-anak kecil. Apa sih? Semua aku nggak inget ada anak-anak kecil. Ada anak-anak SD ikut program Itu itu di mereka situ. program 1 bulan atau 1 minggu. Enggak, Enggak kayaknya. Cuman Satu cuman setahun pas hari. 2 minggu liburan, gitu. pas liburan doang Liburan kayaknya doang mereka kok itu. beberapa hari doang enggak full gitu. Enggak sebulan. Pas liburan cuman liburan kan paling berapa ya? 2 minggu ya? Seminggu 2 minggu sih. Gitu. Kaget aku sumpah kayak pas awal-awalnya kita kan ya tenang gitu kan. Pas udah banyak anak kecil. Iya, oh iya yang waktu itu ada ini loh kan opening, setiap opening dan itu kan di tengah kan. Di tengah yang ada payung-payungnya itu. Oh, Iya, aku ingat ya. sih waktu itu yang anak-anak kecil. Aku mau nunjukin video yang tadi aku bilang kita akhirnya nggak belajar. Nih. Bentar. Nah, dia kalah main botol itu. Akhirnya pulang nggak jadi pelajaran. Nggak jelas banget. Udah, apa lagi? Enough? Miss Aminah pronunciation ya. Iya, pronunciation. Emang tapi dari pelajaran-pelajaran di PARI emang yang menurutku fresh banget ya pronunciation itu sih. Soalnya kan kalau grammar terus apa speaking itu kan di sekolah kan juga kayaknya pernah kan. Cuman kalau pronunciation kan pada beli itu semua kan? Kamusnya itu? Longman. Beli Dong. Beli kan? Iya, nyari di toko deket situ kan. Aku sampai sekarang masih ada tahu itu si Longman. Di kemarin pas pulang buka-buka kotak, ada di Longman. Oh iya, masih disimpan. Masih. Jadi itu kan Longman tuh kamus yang dia isinya cara pengucapan dan pronunciation gitu kan. Jadi kayak dan ternyata serumit itu gitu. Sebenarnya dibilang rumit sih enggak rumit banget. Cuma maksudku kalau kalian buka Google Translate atau apa misalnya teks Inggris itu nanti ada kayak cara pengucapan dalam bentuk tulisannya itu, jadi kayak ada simbol-simbolnya, cara bacanya gimana, dan itu belajarnya ya di kelasnya pronunciation itu. Dan itu salah satu yang kalau aku ngomong terus dengerin sendiri tuh bagus, tapi sebenarnya orang lain denger tuh jelek gitu. Tapi apa namanya, kalau zaman sekarang mah belajar pronunciation pakai Google bisa tuh, kan ada keluarin voice-nya gitu kan. Tapi kalau dulu tuh waktu pas kelas pronunciation yang itu tuh kayak apa, ada apa namanya, dibagi beberapa ini apa sih namanya, rasis. Iya, rasis. Orang Jakarta, orang Jawa sama orang Sunda tuh dibedain banget. Ini sih kalian kan, kalian termasuk salah satu orang-orang yang ngomong bahasa Inggrisnya masih medok kan. B, D, G. Terus kalau orang Sunda tuh nggak bisa bedain F, P sama V. Ingat nggak? Tahu. Iya, ingetnya itu enggak ya, soalnya kan itu kelasmu ya, bukan kelas sama kelasnya Panji ya. Soalnya aku ingat kalau itu ya ada beberapa logat yang beberapa orang nggak bisa gitu. Iya. Termasuk kalau aku yang sampai sekarang masih kelihatan medoknya sih Ardi sih kalau pas ngobrol bahasa Inggris tuh. Ya gimana ya, tempatku memang medok banget ya. Cuman kalau kelas tuh aku bisa ngebedain ini. Kalau pronunciation tuh seru karena miss-nya paling heboh ya, Miss Aminah gitu. Miss-nya paling heboh benar. Speaking itu aku paling suka Mr. Rifan. Kebetulan campnya sakem sama kita ya, jadi aku enak aja sih sama Mr. Rifan gitu. Terus kalau grammar tuh aku paling ngantuk Mr. F gitu. Terus sama ada Miss Intan tuh apa Ji? Lupa kan Ji? Writing ya? Tahu, aku juga lupa sih. Aku Miss Intan lupa apa, cuman dia paling suka main game dah. Semua pelajarannya dibikin game. Semuanya dibikin game, jadi seru-seru aja sih. Jadi salah satu yang memorable di kampung Inggris, di salah satu lembaga yang kita ambil ya itu kelas-kelasnya itu menarik gitu. Ya grammar mungkin sekarang mentalnya udah lebih bagus kali ya. Bagus, cuman ngantuk waktu yang dulu. Kayak gitu. Tapi apa namanya, setelah beberapa tahun kemudian gitu kan, itu tuh adik sepupuku itu kan dia juga ikut ini ya, ikut ke apa, meneruskan jejakku nih ke
kamu Lembaganya Inggris sama. Pare. Lembaganya sama nggak? Nah, ternyata lembaganya sama, padahal di waktu itu nggak janjian kalau misalkan Mau ke situ. apa dia tuh nggak tanya-tanya sama sekali, nggak tahu kalau aku pakai lembaga itu. Terus dia ternyata di lembaga yang sama. Terus kan apa namanya cerita itu follow-followan Instagram gitu kan. Terus kayak loh, kok kamu mutual friend sama Raka, si Miss Intan yang bilang gitu. Terus kayak iya Miss, itu kakak saya gitu. Kayak loh, oh iya gitu. Akhirnya dari situ malah kita jadi ngobrol lagi sama Miss Intan sama Miss yang Mona itu siapa? Miss Aini ya? Nggak tahu, lupa. Iya, Iya. Misalnya yang ini. kecil itu. Dan kebetulan akhirnya kita ngobrol-ngobrol itu. Nah, kebetulan juga kan aku sekarang penempatan di Lombok. Nah, Miss Aini itu asalnya juga dari Lombok. Akhirnya jadi keep in contact gitu sih. Bisa tuh, ntar kalau pas udah di post, kamu takin tuh orang-orang yang pernah ke Pare. Sama apa miss-missnya sekalian tuh, miss Amin. Kalau aku pokoknya cuma Miss Amin ini doang sih. Kenapa? Ya enggak, kan aku telah yang grammar nanti ketahuan siapa. I'm sorry Mister. Yang grammar RRR. Yang grammar itu kan Mister F ya? Iya, Mister F ya? Itu tuh yang ini nggak sih, yang orangnya kecil, tinggi, putih, agak kurus. Putihnya yang waktu itu dia tuh kayaknya kalau nggak salah dia malah di kelasmu emang agak membosankan ya. Tapi dia tuh pernah bilang di kelasku kalau dia lebih seneng ngajar di kelasku karena lebih aktif. Dan waktu itu sempet kayak challenge juga kan, permainan challenge yang bisa jawab ini bakal aku follow Instagramnya gitu. Oh, kamu nah, yang bisa. Waktu bang, mungkin dia tuh pecinta follower banyak ya, masih zaman 2018. Sekarang mah udah nggak peduli gitu. Terus akhirnya dia nge-follow Instagramku. Aku jadi penasaran. Tapi emang ini sih ya, Mister yang paling serius di antara yang lain. Kayaknya nggak putih juga sih orangnya, Rak. Iya nggak putih, Rak. Tinggi ya. Iya tinggi ya, kurus ya. Cuman nggak putih sih. Ya kayak seakunan kayaknya. Ini warna kulitnya. Aku lupa deh. Ya itu. Oke. Rak, kelas kamu namanya apa sih, Rak? A4. Kelas. Ya, iya kan ada namanya. Otoriter kelas. Hah? Enggak nama kota. Itu kan namanya kota-kota, mana otoriter. Aku lupa nama kotanya apa. Nama kota di luar negeri kan, tapi yang jelas di Inggris. Nama kota di Inggris. Nama kota di Inggris aku lupa nama kotanya apa, tapi yang tercatat di benakku itu kelas A4 itu tuh otoriter kelas sebutannya. Kalau kita Birmingham ya? Iya, Birmingham. Kan masih ada grupnya. Aku apa ya nama kelasnya? Iya loh. Masih ada Coba nama kan di grupnya pun namanya juga A4 otoriter kelas. Duh, jadi kangen ini nih. Apa namanya? Fuyung Hai Asifa. Apa? Makanan. Fuyung Hai. Oh iya. Asifa kan kita sering banget pakai jadi Asifa. Fuyung Hai. Tapi itu murah banget tahu sumpah. 8.000 udah kenyang banget tuh, kayak 8.000 buat 2 orang tuh. Itu yang nyebrang itu nggak sih? Enggak, kiri jalan kok. Sampingnya minimarket itu loh. Iya, samping minimarket. Oh, sebelum gang deket. Asifa yang apa kokinya masaknya sampai keluar api-apinya tuh loh, Rak. Sampai di video sama Bang Sandi. Keluar api-apinya bahaya tuh. Pakai minyak apa tuh? Paham aku jokesnya. Oke, kita udah ngomong udah lebih dari sejam 20 menit nih. Mungkin ini aja kali ya. Nah, ini kan tadi kita ngobrol ekspektasi nih. Mungkin kita bisa sharing-sharing mungkin buat viewers yang mau ke Kampung Pare atau bahkan buat yang sudah ke Kampung Pare yang ya pengalamannya, atau ada yang mau disampaikan yang terakhir nih. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Panji dulu apa Raka dulu? Kalau ada yang mau sharing pengalaman selama di Pare atau kira-kira mau tanya-tanya soal gimana sih cara registrasi ke Pare segala macam, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah ya guys.
Apa udah Rak, apa lagi Rak? Bahasa Inggris dong Rak. Kan kita sebagai alumni Pare. Oh ya, ngobrolnya harus pakai bahasa Inggris ya. Iya dong, harusnya podcast ini harusnya tuh full Inggris tahu kan, Oh kita alumni. iya, nanti kita bikin podcast kedua ya full Inggris tapi bahasanya sama. Di retek ulang pakai full bahasa Inggris ya. Ayo Rak, Ya, kamu gak I boleh think- malu-maluin Miss Aini. I think enough. Thank you. Ingatnya cuma take a ball sama take a pee. Tapi itu aku juga tahunya gara-gara di Kampung Pare tahu. Tekebol. ngambil mangkok gitu ya. Take a ball. Kok ngambil mangkok? Take apa? Mengambil kan. Bol apa? Mangkok kan. Wah, ngawur tuh Jangan, jangan ditiru. Jangan diartikan. Oke, dari Panji. Pesan buat yang mau ke Pare, ya kalau di Pare benar-benar belajar sih, maksudnya ke Pare jangan kayak Ardi cuman mengisi waktu kosong. Kalau kalian mau benar-benar bisa ya emang dipraktekin tiap hari ngomong bahasa Inggris, entah Oke, praktekin Ji. udah lupa. Saran ini ngobrol pakai bahasa Inggris gak? Ya, ayo. Kita 5 menit pakai bahasa Inggris yuk. 5 menit penutupan nih. Oke. Oke. What did you say? I can speak English. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa. Don't what, Ya, nggak apa-apa. Di sana emang bener kata Panji sih, maksudnya ya kita di sana belajar refreshing, tapi jangan sampai refreshingnya itu melebihi belajar. Jangan sampai apa yang kita pelajarin di sana terus lepas dari sana terus udah langsung hilang aja gitu kan, kayak sayang banget nggak sih buat kita di sana gitu. Dan mungkin juga kalau orang-orang zaman sekarang kan anak-anak Jaksel nih terutama kalau udah ngobrol kan emang udah campur-campur bilingual gitu ya, Indonesia mungkin jadi lebih mudah, jadi lebih terbiasa sama obrolan-obrolan bahasa Inggris lah. Dan emang maksudnya di dunia kerja pun hampir sebagian besar kayak kontra atau apapun juga beberapa pakai bahasa Inggris gitu, apalagi kalau misalkan kita lagi presentasi ke owner yang kebetulan ownernya ini swasta atau dari pihak luar gitu kan, kadang ada ya, dan emang dibutuhin orang yang ngerti bahasa Inggris sih, pengalaman. Exactly. Suddenly become serious. Tadi Panji tuh diam mikir buat cuma ngobrol exactly gitu deh. Terbaik sih. Good job. Cuman buat exactly di mana. Oke. Ardi dong penutupan. Aduh, aku sebenarnya tadi mau nyoba ngomong bahasa Inggris ya, cuman nggak keluar nih di otak apa yang mau kita omongin. Kalau buat aku sih, buat kalian yang mungkin mau istilah dari denger ini jadi tertarik ke kampung Inggris. Tadi kan kita sempat ngobrol terkait ekspektasi kita di kampung Inggris itu seperti apa. Cuman memang yang waktu dulu 2018 itu banyak sekali yang istilahnya di situ tuh ya sejatinya kampung biasa gitu. Jadi kayak kalau kita nggak yang ngebiasain sendiri untuk menggunakan bahasa Inggris, ya orang yang kita ajak ngobrol pun ya jawabnya juga pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi makanya kalau kamu benar-benar mempraktekkan ya kamu harus dari kamunya gitu. Kamu nanya ke tukangnya pakai bahasa Inggris ya nggak apa-apa gitu, karena ya memang di situ tempat untuk kita bisa membiasakan diri dan tempat belajar ya. Cuman kesalahan kita bertiga kan di situ kan karena kita terlalu nyaman pakai bahasa Indonesia, jadi akhirnya kita nanya di base camp pun ya kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa-bahasa yang seharusnya di base camp itu zona di mana kita harusnya pakai bahasa Inggris itu. Jadi Bentar. apa? Tapi jangan lupa kalau kita di base camp ketahuan ngobrol pakai bahasa Indonesia itu sempat ada denda, guys. Alah, ingat kan? habis itu juga Mr. Rifan-nya juga biasa-biasa aja. Mr. Rifan please. Iya itu kayak berlaku sebentar doang, tapi habis itu juga Iya sih, harusnya kalau misalkan kita disiplin bakal jadi bagus gitu. Iya sebenarnya Lanjut. bagus. Ya itu sih sebenarnya ada satu cerita yang belum diceritain Raka sih terkait horornya di base camp ya, cuman ya udahlah itu.
Iya ya, ada tuh cerita Ada, horornya, cuman ada. Nanti udah aja lah skip lupa tuh. kita cerita yang horor-horor nanti aja di luar ini gitu. Udah terlalu panjang, nanti kalau mau cerita-cerita horor kita ambil di segmen lain aja. Oke, maybe Kok aku that's- aku nggak ngerasain horor sama sekali pas di sana ya. Aku juga enggak. Raka doang Sama ya. Raka doang, Raka suka bikin ngada-ngada cerita mah. Okay, maybe that's Ya, enough maaf ya. from me, and maybe for the last time, any words from Raka and Panji to the viewers? I think it's enough. What about you, Raka? I think so. Wait a minute, I'm looking for audio for closing video. Wait. What do you say? I don't understand. I'm so sorry. Okay, I think this is enough from me, Ardiansa. And And me, me. Panji. Lo. Loh, double dong. Mangga, silahkan. And me, Panji Pradipta. Kita ulangi. Ulang Bentar, Iya. ini audionya biar Ulang pas. dari Ardi ya. Oke, kita ulangi. Okay, I think that's enough for from me, and say goodbye from me. I am Ardiansa. Hello. Me, Panji Pradipta. And me, Raka Raihan. Okay, say goodbye. Goodbye. Thank you. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Jangan bosan-bosan ya.